Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub dikenal dengan kepribadiannya yang sangat sabar. Beliau dikisahkan mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak yang banyak dan kekayaan yang melimpah. Lalu, setelah beliau jatuh miskin dan semua anaknya meninggal, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau dengan penyakit kulit selama 20 tahun, subhanallah, sang istri yang solehah tetap setia. Sebelum melanjutkan, klik like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan jika ada notifikasi terbaru dari channel Islam Berbagi Ilmu. Sahabat beriman, Nabi Ayub alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tauladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk keturunannya. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit kulit. Beberapa riwayat mengatakan sakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam semacam penyakit kusta. Beberapa riwayat lain mengatakan penyakit itu menular, hingga banyak orang yang menjauhinya. Nabi Ayub juga dikisahkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ayyub idh nada rabbahu anna massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub merupakan sosok yang pandai, bersih, sopan, dan bijaksana. Ia dikenal sangat kaya raya karena memiliki banyak ternak dan lahan yang luas. Kekayaannya tidak menjadikan ia sombong. Justru, Nabi Ayub alaihissalam menggunakan hartanya untuk menolong sesama. Ia selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah lepas dari zikir. Pada suatu ketika, iblis merasa tidak senang atas kesolehan Nabi Ayub alaihissalam. Ia meminta izin kepada Allah untuk mengetahui keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya dan membakar seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kemudian iblis mencelakakan keturunan Nabi Ayub hingga tidak ada yang tersisa, sampai akhirnya iblis menggoda dengan datangnya penyakit. Nabi Ayub alaihissalam menerima semua ujian dengan penuh kesabaran, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat dan zikir. Semasa sakit, Nabi Ayub alaihissalam dirawat oleh istrinya, Siti Rahmah. Bahkan ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam sampai akhir hayatnya. Pada suatu ketika, istri Nabi Ayub alaihissalam terlambat pulang ke rumah hingga membuatnya marah. Lalu ia bernazar akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila ia sudah sembuh. Nabi Ayub alaihissalam terus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesembuhannya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan memberikan kesembuhan serta dikembalikanlah harta bendanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anna massaniya syaitanu binusbi wa azab. Yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Quran Surat Shad ayat 41. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Yang artinya, Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42.
Dalam sebuah kisah, setelah Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah, seketika itu pula keluar air yang kemudian beliau mandi dengan air tersebut. Subhanallah, Nabi Ayub alaihissalam seketika itu pula sembuh, bahkan lebih baik dari sebelum ia menderita sakit. Setelah semua masyarakat tahu bahwa Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, Nabi Ayub mendapat banyak hadiah, yang kemudian dari saking banyaknya hadiah itu beliau diberikan kekayaan yang melimpah, bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengembalikan keturunan Nabi Ayub alaihissalam. Istri beliau yang setia menemani beliau di saat jatuh miskin dan sakit selama 20 tahun melahirkan anak kembar setiap tahunnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan manna wa dzikra li ulil albab, yang artinya, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Shad ayat 43. Setelah sembuh, Nabi Ayub alaihissalam tidak tega untuk menghukum istrinya atas nazar yang pernah ia ucapkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dengan memukulnya 1 kali dengan seikat rambut. Beberapa riwayat mengatakan dengan seikat lidi sebanyak 100. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh biyadika dighsan faghrib bihi wa la takhnaf inna wajadnahu sabira na'mal abdu innahu awwab, yang artinya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Sekian dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Hal yang dapat kita teladani dari kisah tersebut adalah kesabaran dalam menghadapi setiap masalah. Semoga bermanfaat buat sahabat beriman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.